Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah hari ini kita memasuki di tema 2 ya, tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, teman-teman bisa membuka buku baru teman-teman ya. Nah, untuk pertama kita akan belajar tentang membaca nyaring sebuah dongeng. Nah, nanti silakan teman-teman buka halaman 6, si kelinci yang sombong dan kura-kura, sebuah dongeng itu ya teman-teman ya. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan atau tidak benar-benar terjadi teman-teman. Nah, biasanya di dongeng itu ada pesan-pesan tertentu. Nah, di dongeng juga ada tokoh atau dengan karakter atau sifat-sifat ya yang sangat beraneka ragam. Contohnya ada sifat baik, sombong, pemarah, pemalu, dan lain-lainnya. Nah, nanti teman-teman silakan baca dengan suara nyaring ya teman-teman ya. Pada halaman 6, kemudian teman-teman mencari tokoh dan karakternya. Kemudian pesan yang disampaikan dari dongeng tersebut itu apa? Silakan ditulis di buku tulis ya teman-teman ya. Nah teman-teman, Ustazah ceritakan sedikit ya tentang dongeng si kecil yang sombong dan kura-kura. Pada suatu hari, kelinci mengajak si kura-kura untuk balap lari atau lomba lari, disaksikan oleh hewan-hewan di hutan teman-teman. Nah, kelinci juga mengetahui bahwa si kura-kura itu lambat dalam berjalan dan kelinci ini ingin membuktikan kehebatannya dalam berlari. Nah, saat mendekati garis finish, si kelinci memutuskan untuk istirahat dan tidur sebentar karena kelinci berpikir bahwa tidak mungkin si kura-kura yang jalannya lambat akan menyusul si kelinci yang lompatannya cepat seperti itu. Nah, ternyata si kelinci tidur dengan sangat pulas. Akhirnya kura-kura lah yang menang. Nah, itu dia teman-teman. Nah, walaupun si kelinci ini sombong, tapi kura-kura tetap menyambut baik ajakan kelinci untuk lomba lari ya teman-teman. Nah, itu menunjukkan rasa bersyukur masih memiliki teman. Nah, seperti itu. Nah, sangat penting ya teman-teman ya, rasa bersyukur itu. Rasa syukur itu biasanya kita untuk sesama manusia, biasanya kalau kita bersyukur atau bisa dengan mengucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menolong saya, seperti itu. Bisa juga terhadap tumbuhan. Nah, terhadap tumbuhan itu kita bisa cara bersyukurnya kita atau cara berterima kasihnya kita bisa dengan merawat tanaman, menyiram, memupuk, seperti itu. Kemudian kepada hewan teman-teman, kepada hewan kita juga merawatnya, memberi makan, menyayanginya, itu juga termasuk rasa syukur atau berterima kasihnya kita kepada hewan. Nah, selain itu, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Tentunya dengan mengucap syukur atau alhamdulillah. Nah, rasa syukur ini termasuk dalam sila Pancasila yang pertama ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, selain pentingnya berterima kasih ya atau rasa syukur, kita juga belajar tentang arti penting meminta maaf ya teman-teman ya. Meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, sebagai contoh, ketika misalnya Ustazah Eri nih pinjam pensil ke Ustazah Umi. Nah, Ustazah Eri tidak sengaja mematahkan pensil Ustazah Umi. Nah, kemudian alangkah baiknya kita meminta maaf. Nah, dengan meminta maaf, hati kita menjadi lega dan hubungan kita dengan orang lain juga akan tetap baik. Nah, untuk pentingnya meminta maaf kepada sesama manusia ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Oke ya teman-teman, seperti itu. Kemudian Ustazah ingin teman-teman bercerita tentang pengalaman teman-teman meminta maaf ya. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Nah, nanti teman-teman silakan menuliskan atau boleh membuat video bercerita tentang pengalaman meminta maaf kepada orang lain. Boleh kepada teman, orang tua, guru, seperti itu. Ustazah tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.